Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Perkenalkan, nama saya Resya Nuradia Rahma. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai masculin et féminin, des noms et des adjectifs, nationalité et profession, atau mengenai maskulin dan feminin dalam penggunaan kalimat mengenai kewarganegaraan dan profesi. Nah, agenda atau hal yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama tentunya adalah profession, yang kedua ada dire et demander la profession, yang ketiga adalah nationalité, yang keempat ada dire et demander la nationalité, yang kelima ada le pronom personnel sujet, kemudian yang terakhir ada verb être. Dua terakhir ini adalah tambahan agar nantinya Anda semua lebih memahami mengenai materi ini. Oke, sebelum lanjut kepada inti dari pembahasan, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu maskulin dan feminin dalam bahasa Prancis. Jadi, maskulin atau feminin ini merupakan istilah untuk mewakili perbedaan antara dua jenis kelamin, baik dalam bahasa maupun masyarakat. Oposisi ini didasarkan pada karakteristik biologis dan budaya yang dikaitkan dengan pria dan wanita. Nah, kita lanjut ke materi inti. Di sini yang pertama adalah profession. Saya sudah menuliskan beberapa contoh. Ada maskulin, feminin, dan juga artinya. Ada chanteur, chanteuse, acteur, actrice, étudiant, étudiante, professeur, professeur, ada danseur, ada danseuse. Nah, tapi ada hal nih yang perlu kalian perhatikan dalam penulisan maskulin dan feminin di profession ini. Jadi, kata yang berakhiran ter dalam bentuk maskulin diakhiri dengan kata tris dalam bentuk feminin. Seperti contohnya, il est acteur et elle est actrice. Sampai situ paham? Baik, kita lanjutkan. Ada gini yang harus diperhatikan. Konsonan akhir D, S, dan T tidak diucapkan dalam bentuk maskulin. Contohnya kalau dalam nationalité, il est anglais, kemudian kalau dalam profession, il est étudiant, seperti itu. Baik, kita lanjut kepada contoh penerapan kalimatnya. Di sini ada bentuk tanda tanya, kira-kira seperti ini. Quelle est ta profession? Apa profesi kamu? Nanti bisa dijawab, je suis professeur, je suis actrice, atau je suis étudiante, etc. Sampai di situ kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu la nationalité atau kewarganegaraan. Ada lagi yang harus diperhatikan di nationalité ini, yaitu kata sifat dan kata benda pekerjaan berakhiran e dalam bentuk maskulin tidak berubah dalam bentuk feminin. Mereka menggunakan artikel la atau l akrostof jika negara tersebut diawali dengan huruf vokal. Contohnya l'Angleterre dan la Thaïlande. Baik, mohon maaf tadi slide-nya salah. Nah, lanjut lagi. Ada pengecualian selanjutnya. Pengecualian aturan E. Ada 5 negara yang berakhiran E, yang tidak feminin. Biasanya dalam nationalité, negara-negara yang berakhiran dengan huruf E bisa dikatakan sebagai feminin. Tapi ada pengecualian, yaitu saya menerapkan beberapa contoh. Di sini ada 5. Yang pertama ada le Belize, terus kemudian ada le Cambodge, kemudian ada le Mozambique, ada le Suriname, ada le Zimbabwe. Lanjut. Oh ya, nama negara apapun dalam bahasa Prancis yang tidak diakhiri dengan E adalah maskulin. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi ada pengecualian ya, contohnya tadi ada 5.
Nah, negara-negara maskulang ini mengambil artikel le dalam penggunaannya. Nah, di sini saya juga sudah menerapkan contoh maskulang, feminan, dan juga nama negaranya. Di sini ada Indonesian, Indonesian, ada Japanese, ada Italian, Italian, etc. Nah, ada lagi nih yang harus diperhatikan. Jadi akhiran ang pada bentuk maskulang diakhiri dengan ene pada bentuk feminan. Tadi yang seperti telah saya sebutkan, seperti ile Italian, ele Italien, atau ile Indonesian, ele Indonesian, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada juga akhiran ong pada jenis kelamin maskulang diakhiri dengan one pada jenis kelamin feminan. Dalam bahasa Prancis, nama negara yang diakhiri dengan selalu berbentuk feminan. Itu bisa diingat-ingat ya, agar tidak keliru dan tidak perlu diambil pusing nantinya. Kita lanjut kepada contoh penerapan pada kalimat. Di sini ada bentuk pertanyaan juga. Quelle est ta nationalité atau quelle est votre nationalité? Di sini dijawabnya bisa je suis indonésien atau je suis indonésien, tergantung subjek yang diarahkan, yaitu apakah dia maskulang, apakah dia feminan, seperti itu. Oke, untuk pembahasan dari maskulang, feminan mengenai nationalité dan nationalité Oke, baik. Pembahasan mengenai maskulang dan feminan dalam profession dan nationalité ini saya rasa saya cukupkan di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya merancang kuis yang bisa diakses untuk mengasah kemampuan belajar. Bisa lihat di sini ada tautan, tinggal kalian kunjungi, dan kalian bisa mengasah kemampuan kalian di sana. Tidak sulit, tapi lumayan mengecoh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekeliruan. Saya cukupkan sampai di sini. Merci beaucoup. Terima kasih et au revoir.